Ya, hari ini tanggal 26 Maret ya, tahun 2024. Jadi gini teman-teman, kemarin kan udah ada papan itu ya, papan pemantauan khusus ya, dan cara skemanya penjualannya seperti itu. Di video sebelumnya udah saya jelaskan, dan ini ada efek pada papan pemantauan khusus ya. Saya ngambil dari IDX ya, di perusahaan ini nih. Ya, ini efek pada papan pemantauan khusus. Jadi ada 11 kriteria yang memungkinkan bahwa sebuah emiten itu masuk ke papan pemantauan khusus ya. Baik, tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan apapun. Mari kita belajar bersama-sama. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan, kalau ada yang lebih silahkan ambil ya. Jadi di sini saya bukan untuk mengajari, tapi kita akan sama-sama ya. Kita akan sama-sama ya. Baik, langsung aja ya. Kita bahas efek pada papan pemantauan khusus. Ada 11. Yang pertama adalah harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodik call auction kurang dari 51. Nah, berarti benar ya, selama 6 bulan sebuah emiten tidak diangkat ke 51, maka akan masuk ke papan pemantauan khusus ya. Karena papan itu kan ada 3 ya, papan utama, papan pengembangan, sama akselerasi ya. Nah, sekarang mungkin ini papan pemantauan khusus ya. Ini yang keempat, papan keempat ya. Jadi kalau ada saham atau emiten yang sudah 6 bulan tidak ke 51, dapat dipastikan dia akan masuk ke papan pemantauan khusus. Nanti kan kalau di broker saya itu kan ada kuning ya, ditandai dengan kuning, terus ada tanda seru. Nah, silakan cek di broker kalian ya, dan silakan cek saham-saham yang suka sama saham gocapan apakah ada tanda itu atau tidak ya, atau nanti bisa dicek di bawah ya. Yang kedua, laporan keuangan auditan terakhir mendapat opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Jadi ini dari laporan keuangannya pas di auditnya mungkin tidak sesuai atau dan lainnya ya. Yang ketiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Nah, jadi dari LK-nya juga ya. Jadi dari LK tidak dapat membukukan pendapatan, pasti dipantau ya sama bursa ya. Terus yang keempat, perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Tuh kan. Jadi kalau tahun buku keempat tidak memperoleh pendapatan, maka akan masuk ke papan pemantauan khusus ya, atau PPK ya, kita singkat aja PPK ya. Yang kelima, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Tuh ban LK lagi. Jadi emang sebuah emiten itu emang laporan keuangannya emang harus diperbaiki terus dan harus ditingkatkan gitu, bukan hanya diperbaiki, ditingkatkan ya. Apalagi ini kalau ekuitasnya negatif udah langsung lah masuk ke PPK ya. Nomor 6, tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur peraturan nomor 1A dan I5 Romawi 5 terkait saham free float. Tuh ya. Terus nomor 7, memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta dan volume terakhir rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodik call auction. Tuh kan. Jadi emang harus ada transaksi harian ya, harian minimal 5 juta per harinya. Walaupun di 50 tapi ada transaksi minimal 5 juta ya. Atau minimal 10.000 ya, 10.000 saham selama 6 bulan terakhir gitu kan. Jadi harus tektokan 5 juta tiap hari itu ada gitu ya. Nanti kalau nggak seperti itu ya pasti dimasukin ke papan pemantauan khusus ya.
Terus yang kedelapan, perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian. Nah, disinilah kadang-kadang sebuah emiten itu akan dinyatakan pilot, biasanya gitu kan, tapi udah dimohonkan, maka diperingati sama bursa dengan masuk ke papan pencatatan khusus. Ya, nomor 9, anak perusahaan yang kontribusi pendapatan material terhadap perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian. Ini sama ya, cuman ini di anak perusahaannya. Nah, maka nanti ada tercatat di situ, nanti masuk ke papan pemantauan khusus. Terus yang ke-10, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Tuh kan kadang-kadang kalau udah turun terlalu turun gitu kan, naik terlalu naik, maka kadang-kadang suka dikenakan istilahnya peringatan lah dari bursa gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kadang-kadang kan tiba-tiba set langsung ada tanda kuning aja gitu kan. Kalau di broker syarah kan seperti itu, ada tanda kuning ditandain gitu kan. Nah, nanti biasanya itu emang bursa gitu yang memberikan, oh ini layak untuk dikasih tanda, yang ini langsung dicabut gitu kan. Jadi kayak disuspend lah, disuspend 1 hari gitu kan, atau lebih gitu kan. Jadi yang berhak mengajukan atau memberikan tanda itu emang bursa gitu. Emang bursa itu berhak untuk itu, untuk melindungi sebagian dari investor ya, terutama harusnya sih sebenarnya berpihak ke investor kecil ya, retail semacam kita gitu harusnya mah gitu kan. Tapi apalah daya, ada ini malah emang pasar market yang istilahnya siapa cepat siapa dapat, siapa besar memakan yang kecil terus terkecilkan gitu kan. Makanya retail itu harus terus belajar ya. Yang ke-11, kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah otoritas jasa keuangan. Jadi yang berhubungan dengan OJK, mungkin si perusahaan ini ada kasus apa gitu kan, melibatkan otoritas jasa keuangan atau melanggar apa, dilaporkan ke bursa, maka bursa berhak untuk memberikan tanda sebagai papan pencatatan pemantauan khusus ya. Baik, jadi gini teman-teman, terkadang ya kita itu sama hal-hal yang seperti ini itu abai gitu ya. Lihatnya saham itu istilahnya naik terus tanpa memperhatikan kalau istilahnya ada tato gitu, ada tato suspend, ada tato yang seperti ini gitu kan. Nah, kadang-kadang kita itu abai gitu kan. Semenjak kejadian ini, karena ini udah dieksekusi, yang akhirnya kalau kemarin kan masih bisa ditransaksikan masih bisa gitu. Kalau sekarang udah tahap kedua, udah istilahnya bursa udah memberikan ya seperti inilah gitu ya kondisinya, kalau istilahnya emiten ini tetap ngeyel gitu kan. Terbukti sekarang itu ada nih 220 emiten yang masuk ke papan pemantauan khusus tuh, papan pemantauan khusus atau PPK ya. Jadi ada 220, kemarin kan di berita 219, berarti nambah 1 lagi gitu kan. Nah, inilah daftar-daftar terbarunya. Ada MPIX ya, Unit tuh kan, GMTD, IBOS, Karwe kan naik itu banget kan, istilahnya Karwe naik, kalau nggak salah naik tinggi banget ya Karwe itu ya. Ada MBP yang terbaru itu bulan Maret aja nih ada 8 ya, Cegas tuh, ini saham-saham baru, ini baru IPO nih ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat, coba cek perusahaan apa emiten yang kalian beri itu masuk ke papan pemantauan khusus apa enggak, tinggal di istilahnya di IDX aja, nanti cari perusahaan percatatan ya, mungkin kalian juga udah tahu lah ya. Nah, ini kriteria-kriterianya mode MPIX nomor 10. Nah, ini kan dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari itu kan. Jadi lebih 1 hari, emang sih kalau si MPIX mah emang nakal banget ya. Udah dikasih nih pemberhentian efek ya. Tidak ada aktivitas penjualan sama pembelian selama 5 hari.
besoknya bukannya ditahan kayak gitu ya, malahan ditahan tapi sembari diturunin langsung kena papan ini ya. Nah mungkin nantilah kita bahas MPIX ya, sembari istilahnya MPIX sebagai bahan untuk pembelajaran kita lah ya. Jadi kita juga harus pembelajaran harus secara langsung gitu kan. Nanti MPIX kita bahas, terus selanjutnya bagaimana, ada keadaan apa di dalamnya akan kita bahas. Jadi gitu teman-teman. Kalau kalian bisa menambahkan penjelasan dari saya, silahkan ketik di komentar. Dan yang pasti setelah kejadian istilahnya papan pemantauan khusus ini diterapkan ya pada gelombang keduanya, ya mungkin banyak, waduh biasanya saham 50 kan cuma 50 aja ya, ternyata bukan saham 50 aja gitu yang kena papan ini. Istilahnya MPIX aja kan harganya di atas sekitar 70-an ya, di atas 50 ya. Cegas juga sama kan di atas 100 gitu kan. Karwe, apalagi Karwe kalau nggak salah di atas 300 deh. Coba lihat Karwe ya. Karwe. Jadi istilahnya nggak menutup kemungkinan tuh kan 300 kan udah disuspend lagi gitu kan, udah disuspend istilahnya kena pemantauan khusus gitu kan. Jadi gitu teman-teman, nanti mungkin selanjutnya saya akan bahas untuk langsung ke saham yang kena papan pemantauan khusus, tapi bukan di saham gocap ya, tapi nanti mungkin sebagian juga saham gocap akan kita bahas ya. Mungkin ada yang berpotensi untuk naik atau tidak si emiten ini, istilahnya kapok enggak gitu kan ya, tetap aja yang dirugikan tetap aja detail lagi kan. Bayangin teman-teman aja kan di kolom komentar ada yang rugi sampai 80 juta gitu kan, 100 juta, udah 100 juta nggak bisa keluar lagi gitu kan, udah nggak bisa keluar di harga gocap diturunin lagi kan ya. Nasib retail emang seperti itu gitu kan ya. Kita kan sebagai retail menaruh kepercayaan ya, kita udah baca laporan keuangannya gitu kan, pendapatannya segini waktu IPO itu, terus gencar-gencar dari emitennya, wah saham ini seperti anak saya sendiri, akan saya pelihara dengan sepenuh jiwa dan raga saya gitu kan. Nyatanya masuk lagi ke papan 50, terus masuk lagi ke papan ini sekarang gitu kan. Jadi retail itu sebenarnya retail itu udah hati-hati sebenarnya, cuman ya kadang-kadang ya pemilihannya aja sebenarnya ya. Jadi sebagai retail kita ini emang harus pintar-pintar gitu loh. Tapi kadang-kadang gini, retail itu kadang-kadang FOMO juga, seperti saya juga FOMO ketika naik gitu kan, kayak seperti Karwe ini. Karwe banyak yang beli contohnya kan. Ternyata udah disuspend masuk ke papan pemantauan khusus gitu kan. Udah bingung kan, jual harus ngantri gitu kan. Yang biasanya tinggal jual lempar kili aja kan udah bisa gitu. Sekarang harus ngantri gitu, jualnya siapa yang mau ya dimakan, kalau enggak ya turun terus harganya gitu kan. Jadi teman-teman kalau ada masukan silahkan ya. Jadi nanti teman-teman bisa bisa masukkan contohnya cari perusahaan apa nih di sini, tengah sini aja nih contohnya WMUU nih, WMUU gitu ya, WMUU gitu kan. Oh ini masuk nih dari 30 November kan dia, kriterianya angka 1 nih, angka 1. Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler atau pasar reguler periodic call Agustusan kurang dari 51. Tuh kan sebenarnya gampang aja, kalau pingin dia keluar dari papan ini udah angkat aja ke 51 gitu kan. Mau 2 hari 3 hari kek, atau sehari diangkat, sehari enggak, sehari diangkat, kan sangat mudah sebenarnya mah. Orang kreditnya cuma 1 kok ya kan, secara laporan keuangan kan ada gitu kan, walaupun istilahnya rugi tapi kan masih ada cashnya, masih ada gitu kan, usahanya masih jalan. Cuman gini doang, tinggal kan kriteria 1 cuman harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler atau jasa reguler periodic call auction kurang dari 51. Artinya tinggal ditaikin aja ke 51 atau ke 52 gitu, dengan modal yang udah terkumpul. Istilahnya gitu sih kalau emiten yang memang hobinya emang
pengen ngeruk duitnya doang gitu kan. Sebagai penggerak, pengendali sama penggerak mungkin kurang sinkron ini kali ya. Kalau di WMU itu kurang sinkron kali ya. Coba WMPP nih, WMPP kita lihat ya. WMPP itu apa? Itunya kriterianya. Sama tuh, WMPP juga sama gitu istilahnya. Apa susahnya sih katanya? Yang penting kan udah banyak duit gitu dari awal IPO, masa habis semua gitu kan, udah gitu ada saham yang digadein lagi kan, ada digadein kan lumayan juga gitu kan, dapat dana. Masa sih cuman buat ngangkat ke 51 aja nggak bisa gitu, atau nggak serahin lah ke market maker. Jangan sampai market maker mau menggerakkan dihajar sama pemilik emiten, akhirnya ya malas juga gitu kan market maker juga kan untuk naikinnya. Retail hanya tinggal bisa menunggu aja gitu kan, mau naikin nggak bisa, mau ngejual nggak bisa, sekarang juga dijual juga nggak bisa, harus ngantri, sama-sama juga ngantri. Terus semakin hari semakin turun, sekarang udah 41, kemarin 45, sekarang udah 41 gitu kan. Ya mohon perhatiannya aja lah. Mungkin nanti ada beberapa apa namanya teman atau orang yang udah mulai bikin petisi, udah protes ke bursa dengan menyurati presiden gitu kan. Nanti kita bahas itu ya. Baik, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dan kita juga sama-sama belajar. Ternyata trading itu bukan hanya sekedar jual dan beli. Ternyata ada peraturan-peraturan yang harus kita pahami sedikit demi sedikit ya. Ya kita sedikit-sedikit, kalau ada kasus kan baru kita pelajari. Nggak apa-apa gitu, yang penting udah tahu gitu kan. Dan kita akan menyaksikan, ini baru 2 hari ya, kita akan bikin kasus, bukan bikin kasus ya, ngebahas emiten yang kena pada papan pemahaman khusus, yang udah digocap langsung turun ke 45, ke 41, atau yang di atas 50 ya. Baik, segitu aja, mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Kalau ada kritik dan saran silahkan masukkan, dan mohon maaf apabila pertanyaan teman-teman belum saya balas ya. Mungkin insya Allah di lain waktu akan saya balas. Dan terima kasih yang udah mengkritik, dan terima kasih yang udah membicarakan saya ya. Tidak apa-apa, istilahnya kalau berpendapat bebas-bebas aja gitu, silahkan aja. Itu kan pendapat kalian dan pendapat saya pasti beda ya, teman-teman juga pasti beda. Misalkan soal istilah soal apalah gitu, soal WMPP pasti banyak yang menghujat, tapi di sisi lain ada yang membeli juga, retail juga ada yang membeli. Itu kan satu orang sepemahamannya beda gitu, walaupun satu emiten tapi cara menyikapinya berbeda-beda. Baik, segitu aja teman-teman. Ciao.